Jati yang menyiratkan sebuah citra gunungan-gunungan, yang menyiratkan sebuah alam Nusantara yang bergunung-gunung dengan indahnya, berlaut-laut dan bersungai-sungai mengelilinginya. Jadi semacam cuilan tanah surga yang indah permai. Jadi di sini coba kita menghormati leluhur kita ya dengan cara masing-masing. Rahayu, rahayu. Kali ini kita melihat ya hasil dari ekskavasi Balai Pelestari Kebudayaan Jatim yang berada di situs Kumitir, bagian dari pojok timur laut dari sebuah bangunan tembok batu bata merah yang diduga berukuran 100 x 300 meter atau sekitar 3 hektar, dengan gerbang berada di barat ya, gerbang raksasa berada di barat, dan lokasi ini berada di tengah dari tembok tersebut, bagian dari timur laut. Kondisinya sangat luar biasa sekali. Misalnya kamera bisa digerakkan di sini, ini ada semacam struktur tembok ya yang pernah dulu memang terpuruk ya seperti sebuah gundukan. Ada semacam tembok di sini, bahkan di sana itu ke arah utara ya, ke barat ini, terus kemudian ke arah timur lagi, seakan-akan presisi dengan tembok yang ada di sini. Namun di tengah dari tembok ini penuh dengan boulder-boulder atau batu gundul, sehingga kemudian menyiratkan sebuah misteri, menyiratkan tentang sebuah tanda tanya besar tentang eksistensi di masa lalunya. Bahkan banyak juga boulder-boulder itu di samping tembok ya, seperti ini, seperti termasuk kemudian balok-balok batu candi. Sehingga jika kita lihat struktur yang ada di sini, seperti apakah eksistensi dari bangunan pada masa lalu gitu ya. Kalau memang menurut penelitian terbaru, sebuah tembok istana yang berukuran 3 hektar, 100 x 300 meter, ternyata memang ada semacam pakem-pakem pada masa kerajaan Majapahit, yaitu hampir semua istana-istana tersebut menghadap ke arah barat, dengan gerbang raksasa berada di arah barat, dan sebuah bangunan suci di tembok sebelah timur laut, di dalam tembok sebelah timur laut. Jadi salah satu sampel adalah situs Klinterjo ya, yang ada di Suko, itu juga memiliki susunan yang sama, yang dimana kemudian lingga yoni atau yoni raksasanya masih kita dapati saat ini, yang diduga merupakan candi pendarmaan dari Tribuana Tunggadewi yang menjadi rani di Majapahit antara tahun 1328 sampai 1350 Masehi, yang kemudian digantikan oleh putranya yaitu Dia Hayam Wuruk. Jika kemudian kita berjalan ke arah sana gitu ya, dan selain itu ya, selain kemudian tadi ya situs Klinterjo, juga situs Kumitir ini juga memiliki makna yang sama, yaitu sebuah tembok keliling seluas 3 hektar, kemudian ada bangunan suci di pojok timur laut, dan ada gerbang raksasa di sebelah barat. Jika kita mengacu kepada kitab Negara Kertagama, misalnya pupuh ke-12 ya, baris ke-4, itu diceritakan bahwasanya di sebelah timur tersekat lapangan menjulang istana ajaib Raja Wengker dan Rani Daha, Pinakah Dewa Indra dan Dewi Saci, bersebelahan dengan istana Raja Matahun bersama Rani Lasem, tidak jauh di sebelah selatan dari istana Raja Wilwatikta atau Raja Majapahit. Di sini kita saja pada baris keempat ini, dalam pupuh Negara Kertagama pupuh 12 ini, ada menyiratkan istana ya, istana Raja Wengker sebelahan dengan istana Raja Matahun dan bersebelahan dengan istana Raja Majapahit. Artinya di trawulan yang diduga kota dan istana kerajaan Majapahit ini, satu-satunya situs perkotaan itu penuh dengan istana-istana, baik itu raja pusat yaitu Raja Majapahit maupun raja-raja daerah. Minimal ada 17 raja daerah ya yang memerintah di Majapahit pada waktu itu. Antara lain itu Raja Kahuripan, Raja Daha, Tumapel, Wengker, Lasem, Matahun, Pakembangan, Pamanuan, kemudian Pamotan gitu ya, termasuk Mataram, Pajang, Singapura, dan Tanjung Pura. Ini merupakan nama-nama dari raja-raja daerah yang pernah eksis pada masa kerajaan Majapahit. Sehingga kemudian Raja Majapahit yang berada di tengah ini dikelilingi raja-raja daerah yang merupakan terabadikan dalam simbol Surya Majapahit yang kita kenali hingga saat ini, atau yang dikenal dengan Pancawali Rama, atau juga dikenal dengan Astadikpalaka. Nah ini, jika kita terus kemudian melihat ya batu-batu boulder di sini gitu ya,
dan kita saksikan tembok-tembok dan besar-besar ini, dan diduga ini bagian pojok kalau kemudian di Plinterrejo itu diidentifikasi sebagai Candi Pendarmaan dari Tribuana Tunggadewi. Ternyata yang di Kumiter ini pernah diidentifikasi sebagai sebuah candi pendarmaan dari Batara Narasingamurti, yaitu kemudian kakek dari Dyawijaya. Batara Narasingamurti ini memerintah bersama Wisnuwardana dan menjadi Menteri Anggabaya atau Raja Angkatan Laut ya Nusantara yang berkedudukan di Ring Surabaya. Sama dengan kemudian Batara Wisnuwardana memerintah Singosari antara tahun 1206 1248 sampai 1268. Mangkatnya Raja Wisnuwardana tahun 1268 ternyata juga bersamaan dengan mangkatnya Raja Batara Narasingamurti. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bahkan kemudian jika dilihat ya juga sejak peradaban istana dengan bangunan sucinya yang ada di timur laut, gerbang raksasanya di sebelah barat, ini juga dijelaskan dalam cerita Yin Ye Senglang, bahwa Mahuan bersama rombongan Cinggu datang ke Majapahit itu juga penuh dengan istana-istana yang menjulang tinggi yang dikelilingi oleh tembok setinggi 3 cang, jadi ukuran Tiongkok pada waktu itu ya. Sedangkan kemudian dalam Kidung Wargasari itu dijelaskan yang sampai saat ini ternyata desa-desa tersebut masih eksis. Kidung Wargasari menjelaskan dia mau diwisuda sebagai seorang, ditasbihkan sebagai seorang biksu Buddha muda gitu ya, yang Lemah Citra, Lemah Surat yang saat ini itu Siti Inggil di Bejijong itu berjalan dari Sajabung yang saat ini Lebak Jabung, setelah kemudian menikmati pemandangan dan sungai-sungai di Sajabung sampai saat ini masih kita dapati, kemudian berjalan menyusuri desa Banjaran Getas, kemudian Sumengka, kemudian Kumiter, dan berjalan di sebelah timur tembok Istana Majapahit menuju Lemah Citra, sehingga kemudian Kidung Wargasari itu masih kemudian memuat memori yang saat ini ternyata nama-nama Banjaran Getas, Sumengko, kemudian Kumiter itu masih eksis hingga saat ini. Yang sampai saat ini sebagian besar masyarakat masih menggunakan sebagai situs religi. Jika kita melihat ya, situs religi yang saat ini di sana itu ada beberapa keunikan tersendiri. Misalnya kemudian ada tembok besar di sini yang sama-sama kemudian di dalamnya penuh dengan kemudian border-border. Apakah mungkin ya tersirat atau mungkin juga sekedar iseng saja jika Batara Narasingamurti itu benar-benar menjadi Ratu Anggabaya atau Panglima Angkatan Laut di Nusantara pada waktu Wisnuwardana, mungkin saja kemudian candi pendarmaannya ini dikelilingi oleh kolam-kolam laut dan ombak-ombak raksasa sebagai kemudian memori akan sejarah Batara Narasingamurti yang selalu berada di atas kapal raksasa dengan ombak-ombak laut ya, dan dengan samudra-samudra, sehingga diduga ini juga kolam-kolam ya dan lain sebagainya. Bisa saja juga seperti itu. Nah, di sini juga begitu. Rahayu. Di sini sampai saat ini masyarakat memanfaatkannya sebagai situs religi. Ada pesajian, ada percobaan gitu ya. Dan coba kita hormati. Dan di sini juga ada rumah yang sangat besar. Di sini seakanlah paling tinggi di lokasi yang lain. Bahkan situs paling tinggi dengan border-border batu-batu gundul ini menyiratkan pada kemudian yang masih lestari pada abad-abad selanjutnya. Istana Sunyahragi mirip kemudian Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang menyiratkan sebuah citra gunungan-gunungan, yang menyiratkan sebuah alam Nusantara yang bergunung-gunung dengan indahnya, berlaut-laut dan bersungai-sungai mengelilinginya. Jadi semacam cuilan tanah surga yang indah permai. Jadi di sini coba kita menghormati leluhur kita ya dengan cara masing-masing. Rahayu. Ong bilaheng sekaring sakit bawa nelangeng sekaring kasing sekaring mayang ong bilaheng ya. Mbah Sri Pensawan. Jadi disinilah kemudian kalau memang di dalam Istana Brewengker ini Wijaya Rajasa yang diduga juga merupakan keturunan dari Ken Arok dan Kededes gitu ya, itu kemudian menurunkan dari Batara Narasingamurti ini menurunkan Dyah Lembutal. Dyah Lembutal yang merupakan ayah dari Dyawijaya ini juga dianggap sebagai prawira Yuda dalam kemudian literasi-literasinya. Diduga juga menggantikan oleh ayahnya Batara Narasinga menjadi Ratu Anggabaya atau Panglima Angkatan Laut Singosari. Kemudian Batara Dyah Lembutal ini ketika mangkat juga kemudian didharmakan di Mireng Jombang. Sehingga jika kita runut silsilah leluhur Dyawijaya, yang pertama ayahnya itu adalah Dyah Lembutal yang ketika mangkat kemudian abunya
ditaruh di Mireng Megalung Jombang. Kemudian kakeknya yang bernama Mahisa Cempaka atau Batara Narasingamurti ketika mangkat, dan abunya ditaruh di Kumiter Jatirejo Mojokerto, dan kakek buyutnya yang bernama Batara Parameswara atau Mahisa Wongateleng yang merupakan keturunan Ken Arok dan Ken Dedes ketika mangkat, kemudian abunya ditaruh di Pikatan Gondang Mojokerto. Lereng Gunung Welirang, Pikatan Gondang Mojokerto, kemudian Kumiter, kemudian Mireng yang saat ini dipecah menjadi Mojokerto dan Jombang, dahulunya merupakan telatah Wilwatikta. Artinya leluhur Diyawijaya sang pendiri kerajaan Majapahit ini memiliki tanah-tanah kekuasaan yang luas di wilayah yang akan dijadikan Majapahit, termasuk masyarakatnya diduga memiliki loyalitas kepada leluhur Diyawijaya, sehingga kemudian tanah-tanah yang luas, masyarakat yang loyalitas, dan kemudian kemakmuran yang sangat luar biasa dari pertaniannya, ini adalah menjadi modal utama akan terwujudnya Majapahit sebagai empire, sebagai sebuah raja yang besar di kelak kemudian. Dari sinilah kemudian ada yang diambil pelajaran. Artinya leluhur Diyawijaya sudah menyiapkan jalan yang akan dilalui oleh cucunya untuk membentuk kerajaan besar. Jadi kembali lagi kepada falsafah bahwasanya raja yang besar bukan hanya dilahirkan saja, melainkan dipersiapkan oleh leluhurnya untuk benar-benar menjadi raja yang besar. Semoga kemudian situs ini terus memberikan pelajaran ya bagi anak cucu kita kelak, termasuk generasi saat ini yang bangga akan kemudian kebesaran dan kejayaan leluhurnya di masa lalu, untuk senantiasa menirunya, bahwasanya kejayaan di masa lalu tidak didapat dengan tidur-tidur saja, tidak di kemudian bangun kemudian sudah jaya, melainkan dengan pengorbanan dan kerja keras. Bahkan leluhur Majapahit berhasil mengusir pasukan Mongol. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua.